Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kami melanjutkan informasi. Pemirsa, Febri Ardiansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Ini disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, hari Sabtu dini hari. Sebelumnya pemirsa, hari Jumat siang, Febri membantah kepemilikan emas batangan dan juga uang tunai yang ditemukan di sebuah rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nama Febri Ardiansyah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Terlebih ketika Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 13 titik, termasuk temuan emas batangan sebanyak 74 kg dan uang tunai setara senilai miliaran rupiah di sebuah rumah milik Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Pada Jumat siang, Febri Ardiansyah memberikan keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Ia membantah bahwa seluruh uang tunai dan emas batangan yang ditemukan penyidik merupakan aset miliknya. Menurut Febri, temuan tersebut memiliki pemilik dan keterkaitan dengan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kesempatan yang sama, Febri juga menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sementara itu, terkait munculnya isu yang mengaitkan namanya dengan insiden blackout di sejumlah daerah, Febri mengaku tidak memahami dasar keterkaitan tersebut. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Hari berlanjut hingga malam, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus korupsi batubara di 3 perusahaan plat merah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi. Proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami asal-usul aset, kepemilikan lokasi yang digeledah, serta keterkaitan seluruh barang bukti dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang serta dugaan suap. Penyidik masih melakukan penguatan terkait tentang alas hak kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers tadi pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, SHM kepemilikan atas nama siapa. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang ditemukan. Yang terbaru pada Sabtu dini hari, Febri Ardiansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik memastikan perkembangan penyidikan termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan penggeledahan di lokasi lain akan disampaikan dalam waktu dekat. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, terkait dengan kabar pengunduran diri Jampitsus, kita akan berdiskusi dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Izen, Mbak. Baik. Prof, baru saja beberapa jam yang lalu kita lihat bahwa Jampitsus menyatakan diri mundur dari jabatannya. Apa implikasinya terhadap penyidikan yang saat ini sedang berjalan terkait dengan pusaran 3 kasus korupsi? Ya, pertama kita apresiasi Kejaksaan Agung RI bahwa Pak Jampitsus akhirnya mundur diri. Tadi
diterangkan oleh Kapuspen menyatakan sebagai bentuk terhadap objektivitas kenetralan. Ini pentingnya. Dan juga menurut saya sebagai panutan. Nah, itu loh. Jadi ini sebagai sosok ketika sebagai pejabat negara ada dugaan-dugaan mundur. Nah, ini panutan karena untuk menjadi panutan itu sulit-sulit gampang Mas itu. Ini yang menarik. Yang kedua, ini kan masih pada tahap praadjudikasi. Praadjudikasi itu masih pada penyidikan. Penyidikan kalau dalam bahasa praktek sprindik umum. Sprindik umum itu apa itu penyidikan? Tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, penggeledahan bagian dari mencari bukti-bukti. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Polda Metro terkait dengan emas, terkait uang, nanti akan diklarifikasi. Karena dalam sebagai bentuk praadjudikasi pengungkapan perkara, yang pertama adalah investigasi, sekarang sedang berjalan investigasi, nanti adalah klarifikasi. Klarifikasi atau misalkan, oh emasnya betul nggak terkait dengan usaha, kepemilikannya siapa, oh rumahnya sebetulnya rumahnya siapa, kaitannya dengan apa, oh duitnya untuk apa, dan sebagainya. Klarifikasi ini untuk menyatakan, betul nggak ada suatu dugaan. Nah, karena bagaimana juga saya kira Polda Metro akan melakukan suatu bentuk tindakan asas praduga tak bersalah. Nah, klarifikasi itu akan kelihatan nanti, oh buktinya ke sana. Baru klarifikasi ada nanti rekonstruksi. Gelar perkara, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab atas barang ini. Inilah saya kira harus kita akui Polda Metro firm sebagai bentuk asas praduga tak bersalah, mengumpulkan bukti baru nanti menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kasus itu. Begitu Mas. Oke, Prof, kalau kita lihat kan ini menjerat salah satu pejabat tinggi yang duduk di Kejaksaan Agung. Kemudian yang menangani nanti adalah pihak kepolisian. Dan juga pasti ada Kejaksaan Agung itu sendiri di dalamnya. Jadi menurut Anda seharusnya nanti bagaimana koordinasinya, netralitasnya dalam menanggapi kasus yang seperti ini, Prof Hipnu? Ya, dalam konteks hukum namanya sebagai bentuk pra penuntutan. Dalam KUH baru sebagai bentuk jaksa peneliti dalam mengungkap suatu perkara. Justru ini Mbak menjadikan tantangan bagaimana antara kepolisian dan kejaksaan mensinergikan di dalam suatu pengungkapan perkara. Karena dalam KUH baru sebagai bentuk asas cepat dalam suatu pemeriksaan pra pendahuluan tadi, itu adalah sebagai suatu koordinasi. Sehingga dengan demikian nanti Polda Metro akan memanggil jaksa peneliti untuk ikut dalam suatu pengungkapan di sini. Nah, di sini saya kira harus dibedakan antara tugas penegak hukum dan tugas sebagai kolega. Disinilah akan ditentukan sebagai bentuk objektivitas. Tadi Pak Kapuspen mengatakan objektivitas suatu perkara. Jadi bedakan antara tugas terhadap penegakan hukum dengan institusi. Karena ini adalah sebagai bentuk cita Presiden Prabowo dalam rangka pemberantasan korupsi. Dengan demikian, saya kira tidak perlu dikhawatirkan, kita kawal bahwa objektivitas antara penyidik Polri, karena bagaimana juga nanti yang menuntut adalah jaksa, kan gitu Mbak. Yang menyidik polisi, yang menuntut jaksa, itu sudah bagian dari sistem peradilan pidana kita. Dengan demikian, objektivitas yang disampaikan Pak Kapuspen, kita tunggu dan menjadikan suatu tontonan kita sebagai masyarakat kecil untuk melihat oh ternyata begitu melakukan tindakan terkait dengan penegak hukum yang memberi kedudukan pun ternyata polisi dan jaksa akur dan dalam melakukan suatu kebersamaan untuk mengungkap perkara. Jadi bukan orangnya Mbak, ini adalah suatu perbuatan. Bedakan, bukan orang tapi perbuatan untuk mengungkap suatu kejahatan. Gitu. Baik, Prof Hipnu, jadi apa yang paling ditunggu oleh masyarakat sekarang? Kemarin kan Mabes Polri juga sudah, Polri sudah konvers, katanya akan menetapkan tersangka, mengumumkannya dalam waktu dekat. Apakah itu kemudian juga jadi salah satu poin krusial dalam waktu dekat dalam penanganan perkara ini? Ya, betul. Jadi yang kita tunggu dari Mabes Polri, Polda itu adalah sebetulnya bagaimana tentang modus yang dilakukan dalam penggeledahan tersebut. Ini yang kita tunggu sejak kemarin nggak muncul-muncul. Modus dalam suatu perbuatan. Karena kalau kita melihat modus itu akan kelihatan sekali. Cerita rangkaiannya seperti apa. Jadi tidak hanya pada temuan bukti, tapi bukti itu terkait dengan suatu perbuatan apa. Mekanisme seperti apa. Jahatnya seperti apa. Pihaknya siapa. Nah ini yang belum dilakukan. Nah mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama nanti Polda Metro, Mabes Polri memberikan suatu gambaran.
Ini loh kejahatan sebagai akibat dari breakout-nya seperti ini. Ini loh terkait apa namanya PLN, Asabri dan sebagainya. Kita tunggu, barang bukti sudah ada, tapi bagaimana narasi sebagai perbuatan kayaknya belum muncul sampai hari ini. Mungkin menunggu pihak-pihak yang paling bertanggung jawab untuk diperiksa. Begitu kira-kira, Mas. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab untuk diperiksa itu kira-kira di bagian mana yang harus nantinya diperiksa, siapa-siapa saja, Prof. Hipnu, perkiraannya? Ya, dalam suatu pengungkapan perkara ada subjek hukum yang paling bertanggung jawab. Subjek hukum itu yang terkait dalam suatu ilmu hukum itu ada asas subjektif dan asas objektif. Subjektif kaitannya perbuatan mens rea, objektif tentang suatu perbuatannya. Disinilah nanti, tadi saya katakan, ketika Mabes Polri, Polda melakukan sebagai bentuk klarifikasi, investigasi, rekonstruksi, saya kira tidak akan cepat lama menentukan sebagai siapa tersangka. Dengan catatan Mbak Mas Jensen dipanggil lebih dulu. Nah, ketika kita melihat siapa yang dipanggil lebih dulu, itu adalah yang berpotensi di dalam suatu penanganan suatu perkara. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang untuk menentukan pihak bertanggung jawab itu paling tidak dipanggil lebih dulu. Bukan ujuk-ujuk ditentukan, kecuali dalam kasus OTT. Kasus OTT tanpa panggil langsung karena bukti cukup. Tapi kalau kasus pengembangan, itu pihak-pihak yang berpotensi dipanggil, diklarifikasi, direkonstruksi terhadap objek suatu perbuatan tadi. Nah, itu baru ditentukan nanti, gitu Pak. Kita akan melihat berarti kalau gitu pihak-pihak mana saja nanti yang berpotensi untuk kemudian dipanggil, diperiksa dalam pendalaman kasus ini. Kita akan lihat bersama. Terima kasih pakar hukum pidana Unsud, Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Prof. Hipnu. Nanti pemirsa usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain. Ini seputar Menteri Luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.